Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran biologi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai membahas klasifikasi makhluk hidup secara lanjut, terlebih dahulu kita perhatikan dulu gambar yang ada di layar ini. Nah, bagaimana jadinya kalau kamu diminta belanja pada toko ini? Apakah kita belanja dalam waktu yang cepat? Apakah kita bisa mencari barang yang dibutuhkan dengan cepat? Apakah petugas toko dapat menyimpan dan mengetahui letak setiap barang dengan tepat? Oke. Jawabannya tentu tidak. Ya, kenapa tidak? Dalam keadaan toko yang berantakan, bercampur aduk, bagaimana kita bisa mencari benda atau sesuatu yang kita inginkan dengan cepat? Mungkin kita akan kesulitan mencari barang yang kita inginkan ya. Jangankan pembeli, petugas toko pun kebingungan ya mencari barang yang kita inginkan di mana ya, karena keadaannya seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya gambar kedua, kalian perhatikan gambarnya dan apakah kamu bisa mencari barang secara efektif dan dan efisien waktu. Oke, tadi kita bandingkan ya kondisi yang tadi sama kondisi yang sekarang. Nah, kondisi yang sekarang ini sudah rapi, sudah tertata rapi ya. Pertanyaannya, apakah kita belanja dalam waktu yang cepat? Apakah petugas toko dapat menyimpan dan mengetahui letak setiap barang dengan tepat? Apakah ada aturan atau ketentuan dalam menyimpan barang ini? Apakah rak makanan akan berdekatan dengan rak sabun cuci? Bagaimanakah prinsip penataannya? Apakah ada faktor kemiripan, kesamaan karakter dalam penataannya? Nah, jawabannya adalah ya. Dengan kondisi barang yang tertata rapih di rak supermarket ini, kita bisa mencari barang yang kita inginkan dengan cara yang cepat. Kenapa dengan cara yang cepat? Karena barangnya sudah terkelompokkan. Kalian ingin mencari sampo, misalkan kalian tinggal cari saja di kelompok sabun ya. Di situ ada sabun mandi, ada sampo, ada lulur. Kalian tinggal cari di kelompok yang itu. Nah, itu akan lebih mempermudah kalian menemukan barang tentunya ya. Nah, apakah ada ketentuan dalam menyimpan barang? Tentu saja ya. Makanan tidak mungkin disatukan dengan sabun ya. Kalian pernah tidak pergi ke supermarket ngelihat ada sabun yang berdekatan dengan makanan? Tentu tidak kan? Kenapa? Karena kelompoknya saja beda. Dia bukan termasuk, sabun itu bukan termasuk makanan gitu ya, sedangkan yang kalian cari termasuk ke makanan gitu. Seperti itu ya. Jadi barang yang pasti dimasukkan ke dalam rak atau dikelompokkan itu sudah ditentukan terlebih dahulu kemiripannya atau persamaannya ya. Jika dia termasuk ke dalam makanan, oh berarti dia masuknya ke rak makanan. Jika dia termasuk ke obat-obatan, berarti dia masuknya ke rak obat-obatan. Tidak mungkin dalam satu rak ada beberapa jenis, ada makanan, ada obat, dan ada sabun. Tidak mungkin ya. Setiap petugas toko pasti akan mengelompokkan barangnya sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga, kalian perhatikan. Nah, jika ada barang baru, mau ditempatkan di mana? Menentukan barang apa itu? Menentukan akan ditempatkan di mana sesuai dengan kemiripan karakter yang paling banyak. Menempatkan pada titik
paling dekat dengan barang yang memiliki sifat paling banyak kesamaannya. Nah, ketika ada barang baru yang masuk supermarket misalkan, gak mungkin kan asal nyimpen saja, di mana nyimpennya tidak mungkin. Pasti petugas toko akan melihat dulu. Nah, ini sebenarnya produknya berbentuk makanan, sabun, apa obat-obatan ya. Nah, setelah dilihat di cirinya, oh ini dia termasuk ke bumbu penyedap. Nah, oh berarti dia termasuk ke makanan, misalkan kerak makanan, seperti itu ya. Kenapa dia dimasukkan kerak makanan? Ya karena dia termasuk bumbu atau penyedap dari suatu makanan tersebut gitu ya. Makanan dimasukkan ke rak makanan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini analogi simulasi yang kamu lakukan. Nah, tadi dari gambar-gambar yang telah kalian amati tadi, kalian bisa analogikan gambar-gambar tadi itu sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oke ya. Pada gambar yang pertama itu adalah keadaan atau kondisi makhluk hidup yang ada di dunia ini melimpah namun belum dikelompokkan. Jadi pada gambar supermarket yang pertama itu keadaan ketika makhluk hidup di bumi ini sangat berlimpah kan, sangat banyak sekali dah, tapi belum dikelompokkan, belum diketahui apakah makhluk hidup ini termasuk ke hewan, apakah termasuk ke tumbuhan, apakah termasuk ke jamur-jamuran, apakah termasuk ke monera dan lain-lain gitu ya, belum tahu gitu. Itu kondisi gambar pertama. Nah, sedangkan pada gambar kedua ini adalah sistem klasifikasi yang diatur berdasarkan ketentuan sehingga dimungkinkan banyak cara orang mengelompokkan makhluk hidup. Begitupun banyak cara toko menata rak pada setiap toko. Jadi di gambar kedua ini merupakan contoh analogi makhluk hidup ini sudah dikelompokkan, sama halnya kayak barang yang di supermarket tadi sudah dikelompokkan jenisnya, termasuk ke rak obat-obatan, rak makanan, rak sabun, rak pembersih misalkan. Nah, sama halnya dengan makhluk hidup yang sudah dikelompokkan, yang sudah diklasifikasikan ya. Ini termasuk hewan misalkan, oh ini termasuk tumbuhan misalkan, ya ini termasuk ke fungi. Nah, seperti itu ya. Nah, analogi ketiga, gambar yang ketiga ini merupakan proses identifikasi spesies gitu ya. Jadi suatu barang itu tidak semerta-merta dikelompokkan, tapi diidentifikasi terlebih dahulu apakah dia termasuk ke jenis, misalkan tadi ya, masuk jenis tumbuhan, termasuk makanan, apa termasuk ke obat-obatan gitu ya. Sama halnya kayak makhluk hidup juga ya, apakah dia termasuk ke jenis hewan. Kalau misalkan jenis hewan, misalkan kalian menemukan spesies baru misalkan ya, kalian belum tahu dia termasuk hewan apa tumbuhan gitu ya, kalian identifikasi dulu lah makhluk hidup itu, apakah dia misalkan dia memiliki tulang belakang apa tidak. Nah, kalau misalkan memiliki tulang belakang, oh berarti dia termasuk misalkan ada spesies baru, apakah dia memiliki klorofil apa tidak. Oh, dia tidak memiliki klorofil. Nah, berarti dia ada kemungkinan termasuk ke kelompok hewan. Nah, kalau kelompok hewan, kira-kira dia memiliki tulang belakang apa tidak gitu ya. Oh, kalau misalkan memiliki tulang belakang, oh berarti dia termasuk ke vertebrata. Kalau hewan tersebut tidak memiliki tulang belakang, oh ini berarti termasuk ke kelompok invertebrata dan sebagainya ya. Dia tidak semerta-merta dikelompokkan, tapi diidentifikasi dulu ya spesies tersebut, makhluk hidup tersebut, baru dikelompokkan gitu. Nah, setelah simulasi tadi, apa itu klasifikasi? Jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menyederhanakan objek studi yang beraneka ragam, yaitu dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri dan sifat yang ada. Manfaatnya untuk memudahkan bagi kita untuk mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Oke, di sini ada dasar klasifikasi menurut beberapa ilmuwan ya. Yang pertama menurut Aristoteles, bahwa dasar klasifikasi ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada John Ray. John Ray ini mengemukakan bahwa terdapat
konsep jenis dan spesies. Nah, selain adanya kelompok hewan dan tumbuhan, ada juga nih konsep jenis dan spesies ya dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini mengemukakan kesamaan struktur dan binomial nomenklatur. Apa sih binomial nomenklatur itu? Nah, binomial nomenklatur itu penamaan nama ilmiah. Jadi setiap nama makhluk hidup pasti dia memiliki nama ilmiahnya gitu ya. Tata cara penulisannya seperti apa. Nah, itu yang dia dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Selanjutnya ada Whittaker. Nah, Whittaker ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Kalau tadi Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi hewan dan tumbuhan saja, kalau Whittaker ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Jadi kita akan bahas ya. Nah, selanjutnya ada macam-macam klasifikasi. Jadi klasifikasi itu pertama ada klasifikasi alamiah, yang kedua ada sistem artifisial atau sistem buatan, yang ketiga ada sistem filogenetik. Nah, kita bahas yang sistem alamiah terlebih dahulu ya. Sistem alamiah ini sistem yang berdasarkan pada banyak sedikitnya persamaan sifat-sifat morfologi, anatomi, dan fisiologi. Gitu ya. Contohnya apa? Tumbuhan bunga. Tumbuhan bunga itu bermacam-macam ya. Ada mawar, ada melati, ada ros. Terlebih dari masing-masing memiliki persamaan morfologi, anatomi, dan fisiologinya gitu. Apa itu morfologi? Morfologi itu bentuk struktur luar tubuh. Anatomi itu apa? Ya, struktur dalamnya. Fisiologi itu apa? Ya, fungsi dari susunan tubuh itu sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya ada sistem alamiah, sistem artifisial atau sistem buatan. Nah, sistem ini berdasarkan tujuan praktis. Nah, itu salah ya, bukan sistem alamiah ya, tapi sistem artifisial. Nah, sistem ini berdasarkan tujuan praktis. Contohnya tumbuhan, obat-obatan. Nah, ini sebenarnya kita yang mengelompokkan sendiri ya. Biasanya yang termasuk tumbuhan obat-obatan itu apa saja? Misalkan ada meniran ya. Kalau kalian lihat di TV suka ada kebun obat-obatan, kebun sehat ya. Isinya misalkan ada meniran, ada apa lagi, ada jahe misalkan ya, termasuk obat-obatan. Terus ada apa lagi? Misalkan ada kunyit putih ya, buat obat-obatan, ada mahkota dewa dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya ada sistem filogenetik. Nah, sistem ini berdasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan ya. Contohnya misalkan di sini ada ikan hiu dan ikan pari. Nah, ikan hiu dan ikan pari itu dikelompokkan dalam satu kelompok, yaitu kelompok Chondrichthyes. Nah, kenapa dikelompokkan dalam satu kelompok? Karena ikan hiu dan ikan pari ini dia memiliki susunan tubuhnya disusun atas tulang rawan gitu, karena dia memiliki sama-sama memiliki tulang rawan, makanya dia dikelompokkan ke dalam kelompok Chondrichthyes gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan klasifikasi filogenetik. Nih, yang namanya perkembangan itu, namanya ilmu itu selalu berkembang ya. Nah, sama halnya seperti klasifikasi filogenetik. Nah, ini selalu berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Semakin banyak ilmuwan yang meneliti, nah semakin berkembang juga ilmu pengetahuannya ya, tidak selalu di situ. Nah, yang pertama ada Aristoteles. Tadi Aristoteles ini membagi menjadi 2 kingdom, itu ada kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Jadi ciri-cirinya apa saja yang memiliki dunia tumbuhan atau kingdom Plantae ini? Ciri-cirinya memiliki dinding sel, berklorofil, mampu berfotosintesis. Sedangkan yang termasuk kingdom Animalia ciri-cirinya tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Oke, yang kedua ada sistem 3 kingdom yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel ya. Dibagi menjadi 3 kingdom. Kalau tadi Aristoteles 2 kingdom, kalau Ernest Haeckel ini membagi menjadi 3 kingdom. Kingdom apa saja? Ada kingdom Protista, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, tambah lagi yaitu kingdom Protista. Apa ciri-ciri kingdom Protista? Yaitu memiliki ciri-cirinya uniseluler atau multiseluler gitu ya. Nah, selanjutnya sistem 4 kingdom ya dikemukakan oleh Herbert Copeland.
tahun 1938 dibagi menjadi 4 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Nah, tadi bertambah lagi ya dari Protista ke Monera. Apa ciri-ciri dari Monera? Ciri-cirinya itu memiliki inti tanpa membran inti atau termasuk ke prokariotik. Ya, jadi yang termasuk Monera ini hewan yang belum memiliki membran inti, termasuk ke Monera. Contohnya apa saja? Ada bakteri ya dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada klasifikasi 5 kingdom. Nah, ini yang sampai sekarang masih dipakai dan masih dipelajari ya, yaitu sistem 5 kingdom. Jadi meskipun sistem klasifikasi ini masih terus berkembang, tapi untuk dipelajari di sekolah kita masih membahas yang 5 kingdom. Nanti kita akan bahas kingdom yang terbarunya ya. Nah, sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert Whittaker ya, yaitu tahun 1969. Jadi dibagi menjadi 5 kingdom apa saja? Ada Monera, ada Protista, ada bertambah lagi jadi Fungi ya, ada Plantae, dan ada Animalia. Tuh, kita akan bahas ya. Terus selanjutnya ada klasifikasi 6 kingdom, ada Archaebacteria, ada Eubacteria, ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Nah, setelah ini sebenarnya masih dibagi lagi ya menjadi 8 kingdom. Dan yang paling terbaru itu ada 7 kingdom, yaitu pada yang paling baru ya tahun 2015 ada 7 kingdom. Kingdom apa saja? Ada kingdom Bacteria, ada Archaea, ada Protozoa, ada Chromista, ada Fungi, ada Plantae, dan juga ada Animalia. Itu yang paling terbarunya ya. Cuman kita masih di bahasan ini masih membahas 5 kingdom ya. Nah, ini kita membahas yang 5 kingdom. Ada klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama kita akan membahas kingdom Monera. Nah, kingdom Monera terdiri atas makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariota, tidak memiliki mitokondria, lisosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Maaf ya, salah, itu retikulum bukan retikulum. Nah, makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom Monera adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, kalau pada kingdom yang baru itu kan tidak ada kingdom Monera ya, adanya Archaea sama Bacteria. Tuh, tapi untuk yang di 5 kingdom ini Archaea dan Eubacteria ini masih masuk satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Nah, selanjutnya kita bahas ke kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini makhluk hidup yang memiliki membran inti sel dan organel membran uniseluler atau multiseluler, tetapi susunan selnya sederhana dan tidak membentuk suatu jaringan. Gitu ya. Jadi Protista ini terbagi menjadi beberapa ya. Menjadi 3, ada Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Kayak yang pertama kalian lihat gambarnya itu adalah contoh Protista mirip hewan, lebih tepatnya itu Rhizopoda ya. Nah, Protista mirip hewan ini dia termasuk ke makhluk hidup tingkat rendah ya. Jadi dia belum lengkap, nggak kayak manusia sudah punya kaki, punya tangan. Nah, ini dia belum punya ya. Makanya alat geraknya bagaimana kalau tidak punya kaki ya? Dengan pseudopodia ya, atau dengan kaki semu. Jadi dia bergeraknya tidak dengan kaki tapi dengan kaki semunya gitu. Sama Flagellata juga bergeraknya dengan apa? Ya, dengan flagelnya. Ciliata apa? Dengan bulu getarnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada Protista mirip tumbuhan. Contohnya ada Chlorophyta, ada Rhodophyta, ada Phaeophyta, ada Euglonophyta
ya. Contohnya ini ada di gambar yang kedua. Mungkin kalian pernah lihat ya, kalau misalkan kalian main ke pantai suka lihat ini. Sekilas mungkin kalian berpikir itu adalah tumbuhan ya, tapi dia itu bukan tumbuhan sebenarnya ya, yaitu protista mirip tumbuhan. Nah, ya gambar yang ini dia termasuk ke Phaeophyta atau langgeng coklat ini ya. Gitu. Nah, selanjutnya ada protista mirip jamur, contohnya Mycomycota dan Oomycota. Di situ sudah ada gambarnya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kingdom fungi. Nah, makhluk hidup dalam kingdom ini dia tidak memiliki klorofil, tidak memiliki zat hijau daun ya. Memiliki membran inti sel atau eukariota termasuk heterotrop. Ayo, heterotrop itu bisa membuat makanan apa tidak? PR ya. Nah, selanjutnya berinding sel dari zat kitin dan umumnya merupakan sapropit atau parasit ya. Jadi kalau si fungi ini ada yang hidupnya sapropit cuman menempel doang, tapi ada juga yang bersifat parasit. Selain menempel dia juga ngerugiin ya, ngambil makanan di situ, makan di situ, tidur di situ ya. Istilahnya sangat-sangat merugikan. Nah, kalau misalkan ada orang yang hidupnya cuma ngerugiin orang lain, nah berarti itu namanya parasit ya. Jadi jangan sampai kalian jadi parasit, cukup jamur saja ya jadi parasit ya. Nah, kingdom fungi ini terbagi menjadi beberapa divisi ya, termasuk kingdom fungi yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ya, bisa dilihat gambarnya di situ ada jamur kuping, ya, ada jamur tiram yang putih, ada jamur yang cantik itu Amarita, dan ada jamur Rhizopus oligosporus itu yang bagian tengah, yang gambar tengah itu ya. Nah, di sini ada jamur yang bisa dimakan dan ada juga yang jamur yang tidak bisa dimakan ya. Oke, selanjutnya kita ke kingdom Plantae ya. Nah, tumbuhan atau plantae tumbuhan ya. Tumbuhan memiliki ciri eukariota, bersel banyak dan terdiferensiasi, membentuk jaringan dinding sel tersusun atas selulosa, mengandung klorofil atau zat hijau daun, bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri, mengalami pergiliran keturunan, serta tubuhnya dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun ya. Nah, kingdom plantae ini terbagi menjadi 3 macam. Ada Bryophyta, ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ya. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Yang pertama itu merupakan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada yang menempel-menempel di dinding, misalkan yang hijau-hijau. Nah, itu adalah lumut ya. Nah, ciri dari tumbuhan lumut ini dia belum memiliki akar, batang, dan daun sejati atau disebut juga dengan talus ya, atau talopita. Talopita itu belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejatinya ya. Terus yang kedua ada Pteridophyta yaitu tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu yang digambar yang kedua ya. Mungkin kalian familiar ngelihat gambar-gambarnya ya, karena tumbuhan-tumbuhan paku ini sering sekali kalian temui ya di lingkungan sekitar kalian gitu. Nah, tumbuhan paku ini tumbuhannya sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya ya, berbeda dengan Bryophyta. Nah, tumbuhan paku juga dia sudah memiliki berkas pengangkut atau dia sudah memiliki pembuluh ya, sedangkan Bryophyta belum memiliki pembuluh. Nah, untuk yang Bryophyta dan Pteridophyta ini dia mengalami pergiliran keturunan. Kalau misalkan manusia itu kan bereproduksinya dengan cara seksual atau generatif ya. Nah, sedangkan pada Bryophyta dan Pteridophyta ini dia mengalami pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan generatif gitu ya, atau fase seksual dan fase aseksual. Nah, fase seksualnya dengan apa? Dengan archegonium, dan archegonium itu betinanya ya, sedangkan antheridium itu jantannya, kita perkembangbiakan jantannya. Terus
dengan vegetatif dengan cara apa? Dengan spora ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada spermatopita atau yang termasuk ke tumbuhan berbiji. Kalian bisa lihat gambarnya di gambar yang ketiga. Di situ ada beberapa macam tumbuhan berbiji. Nah, kalian mungkin sangat familiar ya, sangat sering melihat tanaman ini ya. Nah, tumbuhan spermatopita ini atau tumbuhan berbiji ini terbagi menjadi dua. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme, ada juga tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Nah, di situ ada gambar melinjo. Menurut kalian melinjo itu termasuk ke tumbuhan berbiji tertutup apa tumbuhan berbiji terbuka? Ayo. Nah, melinjo itu termasuk ke tumbuhan berbiji terbuka ya. Kenapa termasuk ke tumbuhan berbiji terbuka? Karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daging buah. Tuh ya. Sama halnya kayak gambar yang pinggir melinjo itu ya. Nah, biasanya ciri-ciri dari gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka ini, alat perkembangbiakannya itu bukan bunga tetapi strobilus. Gitu yang membedakan antara tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tutup. Yaitu kalau misalkan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme, dia alat perkembangbiakannya strobilus, sedangkan kalau tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, dia alat perkembangbiakannya berupa bunga. Contohnya apa? Nah, banyak ya, ada jagung, ada asem di situ ya. Terus ada kacang-kacangan, ada mangga. Nah, itu termasuk ke tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangbiakannya itu bunga ya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir di sini ada kingdom Animalia. Hewan memiliki sel eukariota bersel banyak dan terdiferensiasi membentuk suatu jaringan tertentu, termasuk organisme heterotrof ya, atau tidak bisa membuat makanan sendiri ya, serta dapat bergerak dengan bebas. Nah, Animalia terbagi menjadi beberapa filum. Ada Porifera, ada Cnidaria, ada Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata ya. Atau chordata ini termasuk hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu Pisces, amfibi, reptilia, apes, serta mamalia. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini ya, ada yang hewan-hewan yang termasuk ke kelompok vertebrata, ada hewan-hewan termasuk ke kelompok invertebrata. Nah, kalian bisa bedakan ya dari gambarnya saja apa yang bisa membedakan antara vertebrata dan invertebrata. Oke ya, dari tulangnya ya. Kalau vertebrata itu sudah memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata belum memiliki tulang belakang. Contohnya apa yang belum memiliki yang belum memiliki tulang belakang? Contohnya cumi-cumi, kepiting, serangga. Nah, itu belum memiliki tulang belakang, makanya dimasukkan ke kelompok invertebrata atau belum memiliki tulang belakang. Oke, sampai di sini saja materi kita hari ini. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah ya tadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.